Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga tetap sehat, semoga dalam kondisi yang penuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Silakan disambi, tidak apa-apa. Kalau mau makan, sarapan, atau melanjutkan dengan aktivitas lain, monggo. Ini juga ya memang namanya perkumpulan atau asosiasi ini kan sukarela, gitu ya, tidak perlu kemudian mengeluarkan effort dan sebagainya, termasuk join Zoom-nya kan juga nanti pakai kuota pribadi gitu ya, saya juga nggak kuat kalau harus bayari teman-teman. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat karunia hidayah yang kita rasakan sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas harian kita dengan baik walaupun weekend. Sebenarnya saya milih weekend itu karena berharap longgar gitu, tapi ternyata malah sibuk ya. Kalau saya ini kan dosen santai gitu ya. Ya kalau ada kuliah ya kuliah, kalau ada tugas ya tugas gitu. Penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Setidaknya ada 4 orang yang mengisi launching ini. Saya dari UMM, kemudian ada Mas Satria, mantan editor in chief-nya Istisia yang bareng akreditasinya dengan saya, yang sekarang jadi Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian ada Mas Ridwan, ya Ridwan Arifin, kebetulan berada di struktural APJHI juga, pengelola kalau boleh dibilang 12 jurnal di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tapi yang editor in chief kalau nggak salah 2 ya dari 2 jurnal. Padahal semuanya sebenarnya dikelola Mas Ridwan, saya yakin. Kemudian ada Mas Ali, ya Ali Masnun, ini dari dulu senior saya ini, ya senior saya di Brawijaya. Joinnya tahunnya juga dari WA grup asosiasi, bukan asosiasi ya alumni Fakultas Hukum UB yang jadi dosen. Nah, alhamdulillah ternyata Mas Ali pengelola jurnal juga, jadi join. Dari grup itu ada 3 sudahan, ada Mas Taika dari Narotama, ada Mas Ali, dan juga ada Yati dari UIB, dan satu lagi Mbak Diana dari Unisma Jurispruden Sinta 4. Alhamdulillah juga Mas Ali kemarin jurnalnya langsung terakreditasi Sinta 3. Selamat, ini merupakan sebuah milestone yang luar biasa. Baik, bismillah kawan-kawan. Saya sudah menghubungi Pak Dekan, qadarullah hari ini, mohon maaf, ternyata bareng dengan pemberian gelar honoris causa untuk Duta Besar Indonesia untuk Kolombia dan sekitarnya. Jadi ada agenda luring di UMM Dome hari ini. Para pejabat dan anggota Senat diminta hadir. Pak Dekan ternyata duduk di barisan depan, jadi tidak bisa menyalakan Zoom. Padahal yang minta hari Sabtu jam 10 itu Pak Dekan. Gitu. Ya Mas. Gitu. Tetapi Pak Dekan menitipkan pesan, saya izin menyampaikan bahwa selamat dan semangat Mas untuk teman-teman yang sudah tergabung. Pesan saya semoga tetap istiqomah, terutama untuk membantu kampus-kampus kecil, dalam tanda kutip kampus-kampus yang memang SDM-nya terbatas, informasinya terbatas, gitu kan. Kadang kan jurnal tidak terakreditasi itu bukan karena nggak ada artikel, bukan nggak ada pengelola, tapi nggak ngerti caranya gimana submit akreditasi di Arjuna. Nah, ini tadi sudah menjadi topik ya, bahwa nanti semoga di LJA ini kita bisa mengcoaching, dalam tanda kutip, kita bisa mendampingi jurnal-jurnal dari kampus-kampus yang memang mungkin tidak kuat untuk join di asosiasi yang lain, yang mungkin berbayar dan sebagainya. Jadi memang ini volunteer, tidak ada biaya, tidak ada request khusus, tidak ada syarat khusus. Nah, nanti ke depan seperti apa ILJA ini sebagai agenda awal, sengaja saya taruh di akhir bulan untuk menyambung agenda ILJA berikutnya di bulan depan, yang insya Allah hostnya adalah Mas Ridwan dengan bagaimana dengan webinar kalau nggak salah, topiknya bagaimana kemudian mencari author dari luar negeri. Karena tak lihat semua hampir 12 jurnalnya
di Fakultas Hukum UNES itu selalu ada autor dari luar, khususnya kalau nggak salah dari Nigeria itu ya, banyak sekali, luar biasa ini gimana caranya gitu kan. Nah, itu akan menjadi yang menarik, dan insya Allah semoga ke depan istiqomah akan ada agenda rutinan, dan ini mungkin yang menjadi pembeda antara ILJH dengan asosiasi atau perkumpulan pengelola jurnal yang lain. Jadi akan agenda rutinan, volunteer, tidak ada bayar membayar gitu kan, tidak perlu iuran bayar OVO atau apa sejenisnya, tidak ada, karena kita juga belum ada payung hukumnya secara resmi. Nah, itu kawan-kawan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Law Journal Heroes hari ini, dan bersama teman-teman 4 orang ini, insya Allah saya nyatakan, saya doakan semoga ke depan menjadi perkumpulan atau asosiasi yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk Indonesia, untuk dunia kalau perlu, nanti artikel-artikelnya semoga juga berkualitas. Nah, kawan-kawan, ILJH ini kalau dilihat dari WA grupnya itu, nah itu tanggal 25 April 2020, artinya kurang lebih setahun yang lalu ini sudah ada. Waktu itu dilandasi karena kegelisahan saya pribadi. Waduh, kok saya tidak bisa dapat akses informasi join-join atau informasi tentang perjurnalan ya. Apa sih ISSN, apa sih kemudian OJS, apa sih Sinta gitu kan. Nah, akhirnya saya mengontak beberapa yang saya kenal saja. Oh, saya ketemu ini, oh saya pernah submit di sini, oh ternyata ini ngelola jurnal, saya kontak, dan kalau nggak salah sekarang jadi admin grup. Waktu itu saya kasih admin grup. Nah, saya berharap semoga admin ini bisa nginvite yang lain, dan ternyata terjadi. Kalau nggak salah per hari ini sudah 20-an yang join di WA grup ILJH, dan alhamdulillah dari jumlah itu sudah banyak yang terakreditasi di Sinta, dan ada juga yang sedang proses. Nah, dari April itu akhirnya saya beranikan bersama Mas Satria waktu itu, jurnal yang saya kelola Legality, untuk mengajukan akreditasi dengan bantuan RJI waktu itu di Hotel Ibis di Surabaya, saya ingat saya, dengan Kadir itu juga, Kadir Jailani itu. Maka kita ketemu di sana, kita ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata oh iya, ini insya Allah bisa. Waktu itu digaransi sama RJI ada 2 klaster. Klaster yang kemungkinan dapat akreditasi 5 dan 6 dengan klaster yang dapat akreditasi 3 dan 4. Kebetulan kita bertiga, saya, Mas Satria, dan Mas Kadir itu dapat yang klaster 3 dan 4. Wis bismillah, pokoknya Sinta. Saya nggak mikir di Sinta 4 nggak apa-apa. Ternyata qadar Allah betul, di bulan Mei saya ingat saya waktu itu Ramadan, puasa-puasa kita ketemu di hotel itu, belum ada corona, tahun 2019. Nah, akhirnya ya wis, alhamdulillah, bismillah, dapatlah Sinta 4. Nah, lambat laun ternyata grup ini terus bertambah, ya, dan akhirnya saya beranikan diri di tahun 2020, saya diem-diem itu mengajukan akreditasi, ya. Yang awalnya teman-teman itu Sintanya belum nggak ada, waktu itu yang di WA grup itu saya sama Mas Bahrul dari Jember Lentera Hukum itu masih Sinta 4, ternyata alhamdulillah di 2020 kemarin itu jadi Sinta 2. Jadi nambah 2 pengelola yang jurnalnya menjadi Sinta mohon maaf, Sinta 2, alhamdulillah. Nah, ternyata 2021 nambah lagi, Bestur punya UNS. Baru pertama kali ngajukan akreditasi, dan alhamdulillah qadarullah langsung Sinta 2 ya. Itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Mungkin nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut. Jadi alhamdulillah sejak awal grup ini ada, ternyata banyak yang terbantu dengan sharing, dengan saling bertukar editor, saling bertukar reviewer, bahkan sering ya ditanyakan di grup itu, ada yang pakar ini enggak, mau nge-review enggak? Nah, itu kan luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Teman-teman mungkin kemarin yang ngisi SKP ya, terutama yang PNS itu mungkin akan tahu bahwa di SKP yang baru itu ada form tentang pengelola jurnal. Saudara jadi pengelola jurnal di berapa jurnal, dan saya terbantu, poin saya naik dari situ. Ternyata nama saya itu ada di 8 jurnal di Indonesia.
Ya, saya cek ada di UNER, ada gitu ya, di UMS ada gitu. Nama saya ternyata dipakai dan itu poinnya lumayan. Nah, maka ILJH ini semoga menjadi wadah untuk kita saling bisa berkolaborasi, kawan-kawan. Itu semoga ke depan bisa menjadi apa ya, booster bagi ekosistem publikasi khususnya bidang hukum di Indonesia. Nah, di sini saya perlu tekankan bahwa ILJH hadir bukan untuk menyaingi. Kita tidak sanggup kalau harus bersaing. Tetapi kita ingin berkolaborasi terutama dengan APJHI. Nah, di sini di grup ILJH itu kan ada 2 pengelola aktif, yakni Mas Ridwan Arifin dan juga Pak Kuku Tejomurti. Itu kan wakil ya. Kalau Mas Ridwan kalau nggak salah koordinator apa bidang publikasi atau kerjasama ya. Nanti saya agak lupa. Dan juga dengan relawan sertifikasi. apa? Sertifikasi. Oh iya, sertifikasi. Sertifikasi. Oh, luar biasa ya, koordinator bidang sertifikasi. Ini kan luar biasa. Saya minder sebenarnya ngundang orang-orang hebat ini gitu, tapi saya beranikan diri. Wis, saatnya kebaikan ini berkumpul, ya, berkumpul, berkolaborasi, membuat sebuah kebaikan yang lebih besar kalau menurut saya. Nah, tadi juga ditanyakan kira-kira ILJH mau jadi bentuk apa, kira-kira ADAR-nya seperti apa, strukturnya seperti apa. Nah, di forum ini sebenarnya saya pengennya itu. Makanya kemarin saya cuma ngundang Pak Dekan, ditanyain sama Mas Kadir, itu kok nggak ada pemateri, Cak? Gitu. Memang nggak ada. Ini forum untuk diskusi dan mengawali saja. Bulan depan kan insya Allah Mas Ridwan juga bersedia memberikan materi dan sharing. Nah, bulan berikutnya atau sesi berikutnya tetap boleh, itu Mas Satria itu sudah ngomong, ya siap, bulan berikutnya. Nah, nanti gantian, rutin tiap bulan kita ada materi. Kalau bisa sebulan 2 kali, kalau nggak bisa sebulan sekali. Rutin. Kita sharing. Nggak apa-apa, gantian. Ya. Apa yang bisa di-sharing? Banyak. Ya, gimana cara dapat researcher ID, Scopus ID, dan sebagainya. Banyak. Banyak ngelola OJS 2, OJS 3, perbedaannya apa? Banyak. Nah, ini kita pengennya kolaborasi. Tapi tentu, benar tadi yang disampaikan Mas Ridwan di awal-awal, harus ada faktor pembeda. Gitu ya, harus ada faktor pembeda. Apa sih yang membedakan dengan RJI misalkan? Apa sih yang membedakan dengan APJHI? Setahu saya pengelola jurnal hukum PTM itu juga ada grupnya, ada asosiasinya. Tadi saya tanyakan Mas Satria, betul ada, tapi ya Allah alam apakah ada kegiatannya atau tidak. Kemudian asosiasi pengelola jurnal hukum PTKIN itu juga ada. Jadi perguruan tinggi keagamaan itu ada juga. Saya kemarin lihat yang punya Win Alauddin itu ada. Oh ternyata ada semua. Nah, yang membedakan apa? Ini kita cari bersama-sama. Kalau saya berpikirnya di sini ya ini volunteer benar, tidak ada iuran, ya, tidak ada kemudian batasan mungkin ya. Tapi saya pinginnya ini yang muda-muda ya, anak-anak muda yang memang larinya kenceng. Mohon maaf, bukan berarti wah, yang tua nggak bisa lari, yang tua pinter juga gitu. Tapi mungkin kesibukannya kan lain, sudah profesor untuk pencangkokan data sharing dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang muda-muda ini kan masih fokus di akademis ya, ada yang sedang S3, ada yang sedang mengurus kepangkatan, ya ini bagus iklimnya. Ini relate, apalagi nanti untuk borang 9 standar gitu. Mas Satria tadi sebagai Kaprodi curhat juga, ini borang 9 standar nggak bisa terpenuhi kalau kita tidak kolaborasi. Betul, karena nanti ditanyakan, jurnalmu seperti apa, artikel dengan jumlah dosen, pembagiannya, koefisiennya, nilainya berapa. Nah ini kita butuh sekali kolaborasi. Kunci kelahiran ILJH adalah kolaborasi. Tetapi ILJH ini tidak terlepas dari PR. Pertama adalah database member. Ya, beberapa waktu yang lalu dibuatkan sama Pak Fauzan ya dari Universitas Ahmad Dahlan itu tentang link yang ada di deskripsi di WA group itu, tapi yang isi ya beberapa saja ternyata. Makanya saya bilang, waduh nggak bisa ngeklaim ini, nggak bisa ngeklaim, nggak bisa nyantumkan logo gitu, karena yang isi beberapa. Jadi ini masih menjadi kendala database member. Kemudian ADART, saya sedang mencari ADART. Kemarin sudah tanya ke asosiasi APHTN, Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tentang ADART-nya. Kemudian struktur organisasi disepakati seperti apa. Kalau di RJI itu kan jelas ada ketua, wakil ketua, koordinator bidang, koordinator wilayah. Nah, nanti seperti apa? Kita bahas bersama-sama. Kemudian website, gimana kita kemudian mencari website? Kalau APJHI kan jelas apjhi.org itu. Nanti website kita seperti apa? Siapa yang jago? Kalau saya lihat yang ngelola website itu ada Mas Bahrul. Mas Bahrul itu admin dan foundernya kawanhukum.id.
Jadi dia bisa pakai ngedit pakai HTML yang script-script itu. Nah, kemarin, oh ini bagus ini, cuma kayaknya belum bisa hadir di sini, enggak apa-apa. Nah, kemudian tentang KTA, ya kartu tanda anggota. Dulu di Arjuna saya nggak tahu apakah masih berlaku sampai sekarang atau tidak. Di Arjuna itu kan ada poin suatu jurnal itu dapat poin tambahan ketika berkolaborasi atau bekerja sama MOU-an dengan asosiasi, ya. Nah, ini bisa nanti ke depan mungkin logo PJHI, RJI dan sebagainya ditaruh di web OJS di tampilan home itu. Nah, termasuk juga dengan KTA. Ini penting untuk borang, ya, teman-teman yang pernah ngurus reakreditasi prodi itu pasti, waduh, saya kemarin ngumpulkan punya senior-senior itu KTA ada yang lecek-lecek. Nah, ini ternyata penting. Nanti untuk KTA, monggo siapa yang koordinir kalau seandainya keberatan ya enggak apa-apa, nanti biar saya dan Bu Putri misalnya mengkoordinir tentang pembuatan KTA itu. Jadi ini beberapa PR kita. Sekali lagi kawan-kawan, ini modelnya diskusi. Saya tidak bisa kemudian memberikan gitu ya, atau karena saya jujur masih newbie banget. Nanti mungkin monggo yang lain disampaikan masukan, saran, perbaikan dan seperti apa. Nah, itu ada anaknya Mas Ridwan lari-lari di belakang ya. Oke, terima kasih. Itu pengantar tentang ILJH. Mungkin ada yang tanya background-nya ngapain, seperti apa, kenapa kok ada ILJH, kenapa kok ada ini gitu ya. Nanti kita bisa diskusi. Monggo kawan-kawan yang hadir di sini kita diskusi, siapa yang mau merumuskan apa, siapa yang sanggup mengerjakan apa, monggo. Diskusi mawon, silakan. Monggo, Mas Ridwan, Mas Satria, Mas Ali. Vivo ini siapa Vivo ini? Aku ini, Cak. Bang Jai. Oh, aku. Bang Jai itu Bang Jai. Ketua Pemuda Pancasila ini kok pakai Vivo, ya iPhone lah. Sehari ini anak lagi urus anak ini. Waduh, Cak ya, iPhone lah. Selamat, barokallah, selamat. Jadi dokter kedua di grup ya setelah beli Dewa. Jadi dokter kedua. Ayo semangat teman-teman dokter. Monggo silakan dimasukkan sharing. Apa dulu nih yang kita bahas, kita diskusikan. Diskusi aja, nanti kita follow up pelan-pelan. Kita follow up pelan-pelan. Ya apa? Cak, Vivo. Wah. Yang lain dulu lah, Cak. Yang lain dulu. Loh, rumahnya sudah jadi. Katanya masih baru bangun. Kok wis tadi?